Selain IPA nggak ada yang lagi yang susah. Belajar apa Ya, ya? gampang-gampang. Biasanya yang kalau menurut lain tuh yang susah matematika gitu. Kalau matematika gampang. Lumayan sih. Lumayan sih. Oke. Anin tuh kelas berapa sih ya? SMP ya Anin ya? Kelas 8. Kelas 8 ya. Mm. Oke. Oke, thank you Anin. Kenan masih ujian nggak Kenan? Masih minggu depan ujiannya. Ya, masih minggu depan. Oh, belum mulai. Minggu minggu depan, minggu ini berarti hari Seninnya ujian. Oh, berarti Senin baru mulai ya? Ini baru mulai. Oh, oke. Kalau tugas-tugas nggak ada tugas-tugas. Kebanyakan ujian praktek sih, Ujian sedikit praktek. Gimana tuh prakteknya? praktek apa ya, sosiologi sih, sosial, terus Sosial. apa, bikin apa kimia lah, bikin apa sih namanya, lupa lagi. Pokoknya kimia gitu gitulah. Oke, oke, oke. Bikin ini apa? Bikin es krim. Atau kemarin lupa ya, apa liquid liquid gitu, liquid apa ya namanya kemarin tuh. Hmm, hmm. Oke, oke. Good, good, good. Thank you, Kenan. Given, apa masih ujian? Apa udah selesai, Given, di sekolahnya? Udah selesai. Udah selesai, Given. Jadi tinggal liburan aja ya. Perpisahan. Perpisahan, Kak? Oh iya, bener. Perpisahan. Kapan perpisahannya? 11. Tanggal 11 ini, Tanggal besok. 11. Ya, Iya, oke. Rencananya mau ke SMP mana, Given? gede. SMP negeri. Ya, Iya, oke. Thank you, Given. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Given udah selesai belum downloadnya? udah, Udah diinstal. udah. Udah diinstal ya. Oke. Ini biar aku share screen dulu ya, bentar. Oke, udah kelihatan. Jadi hari ini eh, kita akan bermain dengan yang namanya warna. Seperti itu. Kalau minggu lalu kita bikin sketsa, tapi sketsanya masih yang hitam putih gitu ya. Masih yang abu-abu, hitam putih. Sekarang kita bikin sketsa, tapi sketsanya ada warnanya. Nah, oke. Nah, ini kita kembali lagi nih dengan ceritanya si Robert. Nah, terakhir kali Robert ini minta bantuannya si Lisa untuk menggambar bola ya, menggambar bola. Nah, si Lisa ini nanya ke Robert, Robert udah nggambar apa di rumah gitu, berhasil menggambar apa di rumah. Nah, Robert ini menggambar dan dia ngepost di Hall of Fame atau di community yang kemarin kita bahas ya, yang kita bisa lihat project teman-teman kita dari yang project programming sampai project design ya. Nah, tapi ketika dia post itu dia nggak dapat banyak like dan juga komentarnya banyak yang negatif seperti itu. Nah, ini gambarnya Robert nih. Gambarnya Robert dia gambar apel ya. Apel yang masih muda, yang masih kecil. Tapi komen-komennya eh, banyak yang nggak disukai sama orang-orang. Kayak, wah, apel ini easy banget gitu. Diseret pun nggak bisa. Seperti itu. Nah, menurut kalian
Apel ini kalian suka nggak sih gambarnya? Atau menurut kalian bagus apa enggak? Menurut Given gimana? Gambar apelnya bagus apa enggak? Hmm. Hmm. Kayak cherry. Kayak cherry. Iya, karena ini apel yang kecil gitu. Apakah Given suka warnanya? Apakah bentuknya suka? Mungkin agak buram ya ini ya. Warnanya. Agak buram dan juga bentuknya terlalu bulat gitu ya. Tidak realistis seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh kenapa apel ini tidak terlihat nyata seperti itu. Yang pertama, mungkin ada di bagian pucuknya ya. Detailnya itu tidak seperti daun, tidak seperti daun kecil gitu. Dan juga bentuk apelnya ini masih terlalu bulat kayak bola. Dan juga warnanya masih terlalu polos ya. Warnanya masih terlalu polos. Nah, oke. Gambar ini diperbaikin sama si Lisa. Si Lisa ini dia nambahin beberapa seperti tekstur di sini. Seperti tekstur. Tekstur ini terlihat seperti bahwa apel itu terlihat seperti nyata gitu. Bisa dibedain ya dari gambar yang ini sama yang ini. Sorry, sama yang ini. Nah, si Lisa ini ngeganti tekstur apelnya dan juga dia nambahin daun di sini. Tapi yang paling kerasa beda ya, gini ya teksturnya ya. Oke, jadi inilah yang harus kita pelajarin hari ini. Kita mau membuat efek cahaya dan bayangan, tetapi sambil menggunakan warna juga. Kalau minggu lalu kita bikin efeknya hanya hitam putih, hari ini kita mau bikin lebih berwarna. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa sih warna itu dan juga bagaimana warna mempengaruhi cara kita melihat sebuah gambar. Contohnya, kalau kalian lihat warna merah di restoran gitu, atau lihat warna merah di makanan, di gambar makanan di restoran gitu. Pikiran kalian tuh apa? Anin bisa bantu mungkin? Kalau Anin lagi di restoran, terus lihat menu makanannya warna merah tuh, kira-kira apa tuh? Pedas. Pedas. Iya, bener. Anin, mungkin yang lain? Apakah ada sesuatu mungkin selain pedas? Nggak kepikiran, Kak. Nggak kepikiran ya, oke. Oke, salah satunya tadi ya, pedas gitu. Kalian kalau pengen makan yang pedas-pedas tuh, berarti pasti cari yang agak merah-merah gitu kan? Agak apa desain desain tampilan makanannya pasti cari yang merah-merah. Kebayang kalau makanan pedas tapi warna makanannya atau warna desain makanannya itu biru. Jadi culun kan pedasnya. Nggak nggak kelihatan gitu pedasnya, nggak keluar makna dari warna itu. Oke, kita juga akan belajar kontras tetapi menggunakan warna. Kalau minggu lalu kita hanya hitam putih,
Sekarang kontrasnya itu kita akan belajar berdasarkan warna-warna. Jadi kalau warna merah kontrasnya apa, kalau warna hijau kontrasnya apa, kalau warna biru kontrasnya apa, dan lain-lain ya. Oke, kita mau ingat-ingat dulu apa yang udah kita pelajarin minggu lalu. Apa sih itu desain grafis dan apa yang dilakukan seorang desainer grafis? Nah, ada yang mau jawab? Kenan bisa? Apa sih itu desain grafis dan apa yang dilakukan seorang desainer grafis? Bisa tolong bantu, Kenan? Proses pemberitahuan informasi berupa gambar ataupun objek elemen. Oke. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang desainer grafis? Apa ya? Yang dilakukan desain grafis. Apa lupa lagi? Apakah Yang desain desain grafis. grafis itu menggambar? Iya Apakah sih menggambar. gambar? Apa mencari inspirasi gini apa ya bahasanya. Oke, 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 oke. Good, good. Thank you, Kenan. Nah, jadi desain grafis itu adalah membuat sebuah gambar ya. Untuk menyampaikan pesan-pesan tadi, kata Kenan benar, menyampaikan pesan-pesan atau ide-ide. Nah, jadi seorang desainer grafis itu dia nggambar untuk menyampaikan apa yang ada di ide dia, apa yang ada di pikiran dia, supaya tersampaikan oleh orang yang melihat gambarnya dia itu. Nah, seperti ini ya. Ada banyak jenis desain, seperti desain huruf, desain situs web pribadi, kartu nama, dan lain-lain. Nah, minggu lalu kita udah belajar cahaya dan bayangan ya. Bagi Given, kalau ketinggalan, minggu lalu kita belajar cahaya dan bayangan. Nah, kita menggambar bayangan dimulai dengan menandai bagian yang terkena cahaya. Nah, contohnya Given, diperhatikan dulu. Contohnya ada cahaya nih masuk dari atas ini. Nih. Otomatis bagian yang paling terang itu adalah bagian yang atasnya ini. Dan bagian bawahnya akan menjadi lebih gelap. Oke, bisa dipahami, Given? Bisa. Oke. Nah, minggu lalu kita juga udah belajar pixel. Masih ingat pixel, Anin? Masih Kak. Oke, boleh dijelasin? Hmm, kurang tahu Kak. Oke, oke. Jadi saya bantu ya. Jadi pixel itu adalah bagian kecil-kecil atau titik-titik kecil dari gambar yang tidak bisa dibagi-bagi. Nah, contohnya ketika kita ngedekatin mata kita nih, kita ngedekatin mata kita ke layar komputer, layar monitor, atau layar handphone, seperti itu. Akan ada terlihat kotak-kotak kecil, benar? Ketika kita deketin mata kita ke layar, akan ada terlihat kotak-kotak kecil. Nah, kotak-kotak kecil itulah yang namanya pixel. Jadi dari satu titik kecil akan menghasilkan
gambar yang besar seperti itu. Nah, kalau gambar raster itu adalah kumpulan dari pixel. Oke, ini minggu lalu ya kita udah belajar caranya membuat project di GIMP. Nah, sekarang kita akan belajar tentang warna. Oke, jadi warna ini hampir kita lihat sehari-hari ya, dan pasti kita lihat sehari-hari. Dan warna itu merupakan sebuah tanda atau sebuah memori di otak kita. Contohnya ketika kita ketinggalan buku gitu. Kita ketinggalan buku, kita minta tolong ambilin temen. Anin gitu. Anin tolong ambilin buku aku yang warna merah. Nah, berarti kita di memori kita, kita udah inget tuh, oh buku kita warna merah loh, bukan warna hijau atau bukan warna kuning seperti itu. Nah, di sini ada beberapa warna-warna dasar ya yang digunakan oleh para seniman. Jadi warna dasar itu dimulai dari segitiga yang dalam ini. Oke. Dimulai dari segitiga yang dalam ini ada merah, ada biru, ada kuning seperti itu. Nah, lalu dikembangkan lagi. Dikembangkan lagi keluarnya. Dari warna merah itu menghasilkan apa, dari warna kuning itu menghasilkan apa, dan dari warna biru itu menghasilkan warna apa. Oke, kalau di komputer atau di editor grafis ya, warna itu ditampilkan atau dituliskan dengan cara yang berbeda. Kalau tadi warna dasarnya adalah merah, kuning, dan biru, tapi kalau di komputer warnanya adalah RGB. Ada yang bisa jelasin RGB itu apa? Kenan tahu RGB itu apa? Red, red, green, blue. Apa ya? Ya, benar. Red, green, blue. Nggak salah ya Merah, lupa. merah, biru, dan hijau. Jadi, red, green, blue ini atau RGB itu adalah sebuah standar ya, sebuah standar untuk komputer menampilkan warna. Pasti kalian kalau nemuin editor grafis apapun, kayak Photoshop, kayak Canva, pasti main warnanya di RGB. Nah, dari RGB ini kita bisa menghasilkan bermacam-macam warna, bermacam-macam kombinasi warna. Totalnya itu lebih dari 16 juta kombinasi warna. Oke, di sini ada contoh ya. Contoh warna dasar adalah warna merah. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak turunan dari warna merah ini ada warna apa aja selain merah? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu? Merah muda, Pak. Merah muda, bener. Oke, satu lagi mungkin Keren. oranye. Merah muda, pink ya gitu ya. Sama oranye. Oke, good, good, good. Thank you.
Nah, jadi gitu ya contohnya. Kalau merah itu turunannya ada merah muda, ada oranye, ada merah tua ya, merah marun, dan lain-lain. Nah, ini yang kakak sebutin ya dari awal, kontras menggunakan warna. Kalau yang paling gampang ya, kontras itu adalah transisi dari terang ke gelap. Nah, contohnya backgroundnya ini warna hitam, tapi makanannya akan terlihat kontras karena makanannya terang seperti itu. Kebayang kalau makanannya gelap juga dan juga backgroundnya hitam, maka makanan ini nggak akan ke highlight, nggak akan ke notice gitu. Jadi yang lihat tuh nggak akan fokus kalau warnanya nggak kontras. Oke, ini contoh kontras kalau kita gunain warna merah. Kontrasnya ada di warna merah yang gelap ya, merah yang gelap gitu. Dan juga backgroundnya ada di merah pink, merah muda pink. Jadi yang ini muda, yang ini tua atau gelap. Nah, gitu juga dengan warna-warna lainnya ya, kombinasi warna-warna lainnya. Misalnya, kita nggak melulu harus warnanya itu senada. Contohnya ini, bunga yang warna kuning, backgroundnya warna biru, seperti itu. Dia kan bukan warna yang senada ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan dulu? Oh, Almira baru join ya, Almira. Almira boleh dinyalakan kameranya. Oke. Oke. Sekarang kita login ke platform kita. Given udah tahu caranya, cara login. Login ke platform udah tahu caranya? Ke apa? Udah Ke tahu. apa? Kemana? Ke platform website kita belajar. Udah tahu? Bentar. Ini ya, sebentar. Nyalain sambil boleh login dulu ya. Saya bantu Given dulu. Ini Given. Boleh lihat chatnya, Given? Oke.
Bisa, Udah. Given? Bisa Udah. login? Login bisa? Bisa. Tahu username sama passwordnya? Ini udah. Udah ya? Oke, udah. Bentar. Ya. Oke, sudah kayak gini? Udah seperti ini, Given? Udah. Udah seperti ini, oke. Given, pilih ke course di atas ini. Course. Nah, lalu di sini ada lesson 2. Udah. Lesson 2 ya. Lesson 2, pilih yang nomor 2. Yang lainnya, udah bisa ke lesson 2? Udah ya? Oke. Belum bisa, Pak. Belum Saya bisa? belum bisa, Kak. Ininya warna abu-abu, bukan warna ungu ini ya. Oh ya, bentar. Sorry. Kayaknya belum saya update nih. Bentar. Coba udah bisa belum? Di refresh dulu. Iya, di refresh. Ya, nah udah bisa udah. Udah bisa ya? Oke, pilih yang 2 ya. Lesson 2. Pilih yang lesson 2. Ya, kasih Kak. Sama-sama. Oke, jadi ini tugas kita hari ini. Yang pertama ya. Kita akan bikin yang namanya Apple. Kita klik Apple dulu. Oke, klik yang paling atas ini untuk download gambar Apple-nya. Ini lesson 2 nomor 2 gak ada ya? Lesson 2 nomor 2. Iya, benar. Ah, adanya nomor 5 Nomor 5. sama 6. Coba boleh dilihat, Given? Sorry. Kakak nggak kelihatan, coba. Coba deketin lagi. Enggak Oh, ada. game design, wait. Given ikut les lain? Iya, Given ikut game design juga? iya. Ikut game design juga. Ikut game design apa grafis design? Apa dua-duanya? Halo? Given? Wow. Enggak ada sebenarnya. Bentar. Given? Oke, yang lain sambil download aja ya. Given? Eh, Apa? Given ikut les game design apa ikut les grafis design? Apa dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti Ya. Given ada akun satu lagi harusnya. Given bisa log out. Given bisa log out. Ini akunnya kakak bagiin ya ke Given.
Berarti Given ikut ini juga ya? Roblox juga ya Given ya? Iya. Iya, sama siapa Given? Hmm? Sama siapa? Gurunya. Iya. Sama bisa lah. Kak Wibi. Iya. Iya. Oke, ini aku udah ngirimin di chat Zoom ID sama passwordnya. Oke, jadi ID sama password ini digunain kalau Given belajar desain grafis ya. Kalau Roblox beda lagi akunnya. Oke? Iya. Oke, udah bisa Given? Udah. Udah ya. Ke yang lesson 2. Ya. Oke, yang lesson 2 kita kita download yang Apple. Udah download Apple? Download Apple? Bisa Given? Bisa. Oke. Oke, jadi tugasnya ada di nomor 1 ya. Ada di nomor 1 ini. Tugasnya tadi pilih tingkat kesulitan. Kita udah pilih yang Apple ya. Pilih yang Apple. Lalu sambil dibuka gymnya, kita pilih eh, new project. Kita pilih new, ya. Kita pilih new project dan juga sesuaikan template-nya atau sesuaikan kanvasnya. Gimana bisa buka gymnya? Ya. Oke. Nah, kalau sudah, oke, kalau sudah buka gymnya, kita ke file ya, kita ke file, lalu pilih new. Kita pilih new, Ya. dan juga kita sesuaikan template-nya seperti ini, sekian. Lebarnya sekian, dan tingginya sekian pixel. Kalau langsung pakai template A4 boleh nggak, Kak? Boleh, boleh, boleh. Nggak apa-apa. Kalau pakai template langsung nggak apa-apa. Tapi kadang gym itu banyak ini ya, banyak bug-nya gitu. Jadi kayak saya ini nggak bisa pilih template. Oke, kalau sudah. Bentar Kak, saya belum buka nih, masih loading. Oke, oke, oke. Given, bisa buka gym? Yes. Yes.
Dan kalau udah, kabarin ya. Kalau udah tadi kemana Kak? Kalau udah kita new file ya, new file. Kita bikin template, kita bikin kanvasnya. Ukurannya berapa Kak? Ukurannya bisa A4 kalau bisa milih template. Kalau nggak bisa milih template, ikutin yang Oh ini. bisa 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 A4 ya? A4 ya Kak? Mm-mm. Ya, Kalau nggak bisa, ikutin aja yang ini. udah, Oke, dan oke, selanjutnya. udah. Selanjutnya kita mau masukin gambar Apple tadi. Gambar Apple yang udah kita download. Caranya kita open as layer. Open as layer. Bukan open biasa ya. Open as layers. Open as layers. Lalu kita pilih aja Apple-nya yang tadi. Oke, dan bisa semuanya? Bisa, bisa, bisa. Insert gambarnya di mana Kak? Di file ya, di file. Open as layers. Open as layers. Open as layers. Open as layers. Lalu kita cari gambar Apple yang tadi. Bisa, Kenen? Gak ada di download, di file juga nggak ada. Nggak Apple ada nggak download. ada Kak. Coba dicek lagi di foldernya mungkin. Di folder download mungkin. Apa belum ke download mungkin? Coba download ulang Di aja. file Explorer sih ada, cuman di Gmail nggak nongol. Oke, oke. Carinya gini nih. Carinya ke menu download di kiri ini biasanya. Oke. Oke. Oke, bisa. Nggak ada juga Kak di download Kak. Oke, boleh di share screen mungkin biar saya bantu. Oke, download. Tapi di file Explorer-nya ada. Di file Explorer-nya ada, tapi mungkin bisa dipindahin ke folder yang lain. Di folder apa? Folder yang lain mungkin. Dipindahin, boleh. File gambarnya yang di file Explorer tadi. Mungkin bisa dipindahin ke folder yang lain. Biar lebih gampang nyarinya.
Udah Kak. Oke, wait. Di folder File Explorer udah. File Explorer. Ini di copy aja atau di cut boleh. Di copy. Copy ya. Nah, coba cari folder yang lain mungkin. Folder pribadinya Kenan boleh. Mungkin di D atau di mana gitu. Biar lebih gampang nyarinya. Oke, Oke, balik lagi ke Gym. Nah, oke. Jadi bisa ya. Oh, ini. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi kalau lebih bagus eh, posisinya horizontal. Tapi nggak apa-apa. Oke, thank you, Kenan. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Nah, kita udah eh, apa nih ya? Masukin gambar apel ini sebagai layers. Selanjutnya, kita mau ikutin sketsa atau ikutin bentuk dari gambar-gambar apple ini. Kita mau gambar sketsanya. Nah, caranya biar gampang, kalian pergi ke kanan ini. Ada tombol kecil. Ada tombol kecil di kanan ini. Itu adalah create a new layer. Klik sekali aja. Tombol kecil di bawah kanan ini. Create a new layer. Klik sekali aja. Ketemu nggak tombolnya? Klik sekali aja. Oke. Sampai dia muncul kayak gini. Bisa? Sip semuanya? Nah, kalau udah, kita oke. Kita oke. Gimana Kak? Nah, di sini, Given. Ada di pojok sini, nih, yang kecil. Ini Bisa? udah. Udah? Sampai Enggak. muncul kayak gini, Given? Bener? Tapi itu create new layer nggak ada. Nggak ada. Yang pop up kayak gitu. Oh ini udah. Udah? Oke. Udah. Kalau udah, oke. Klik oke. Klik oke, maka dia di layernya akan nambah satu. Bener? Yang nambah yang ini nih. Layer yang di atasnya. Bener? Ya. Oke. Nah, sekarang saya mau ngajarin gimana caranya bikin sketsa tapi nggak akan menghapus gambar apple-nya. Oke. Caranya kita pergi ke tombol paintbrush atau kuas ya. Paintbrush atau kuas. Bisa juga kalian pakai pensil atau paintbrush. Bebas. Oke. Mau pensil atau paintbrush. Nah, di sini kita mau bikin sketsa. Kita mau bikin sketsa. Kita mau bikin garis kayak gini. Ikutin bentuk apple-nya. Sampai semuanya terbuat sketsa. Bisa dipahami?
Sampai semuanya. Kalau mau ngezoom gambar apa Kak? Oke, ini sedikit tips ya. Kalau mau ngezoom gambar, sedikit tips. Di keyboard kalian bisa tahan CTRL. Keyboard kalian tahan CTRL, lalu kalian scroll mouse kalian. Nah, tapi kalau yang pakai touchpad laptop, kalian bisa zoom aja ya, pakai jari. Bener? Oke. Tapi kalau pakai mouse, kalian bisa hold CTRL, lalu scroll mouse kalian. Bisa, Kenan? Bisa Bisa. Kak? Oke, good, good, good. Nah, ini juga berlaku ya di editor-editor grafis lain biasanya. Di Adobe, di Canva. Caranya kalau nggak hold CTRL, hold Alt biasanya. Kalian bisa? Bisa. Oke. Kita buat dulu sketsanya sampai selesai ya. Pinggir-pinggirnya kita sketsain serapih mungkin. Kak ini kok saya udah ganti warna tapi di displaynya belum keganti ya Kak? Supaya belum keganti kayak gimana? Boleh lihat? Saya kan udah Mhm, oke. Oke, oke, oke. Oh, ya, 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 ya. Kalian belum add layer di sini. Belum add layer. Nah, di pojokan ini. Pojokan bawah ini. Udah add layer belum? Belum ya? Apa udah? Oke, add layer. Benar, situ. Oke. Nah, situ. Baru kalian bisa menggambar di layer tersebut. Oke, perhatikan. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu semuanya. Jadi nanti eh, kurang lebih hasilnya akan seperti ini sketsanya. Oke, bisa diselesaikan dulu ya sketsanya. Sampai kurang lebih terbentuk garis-garis seperti ini. Nanti baru kita ke tahap selanjutnya untuk mewarnai. di
Yang udah selesai sketsanya, boleh kabarin ya. Kalau dia terus gimana Kak? Oke, sudah ya. Kita tunggu yang lain ya. Kita tunggu yang lain dulu. Kak, maaf ini kan tadi di Zoom cara balikin. Gimana, gimana? Kan kan itu tadi bayarnya di Zoom. Cara Layarnya di Zoom. balikin. Cara balikin ya. Anin pakai apa? Touchpad ya? Ini Mas. Pakai mouse. Oke, sama aja. Caranya di CTRL ya. CTRL. Scroll ke belakang aja. CTRL, scroll maju, scroll belakang, gini aja. Bisa? CTRL, CTRL-nya ditahan, di scroll mouse-nya ke belakang. Kalau mau. Bisa? Oke. Nah, Kak. Udah? Canon udah? Given udah? Given sudah? Belum. Oke, nggak apa-apa. Udah. Udah? Oke.
Oke, Ya. di sini saya mau jelasin dulu kenapa sih kita harus nambahin layer baru. Nah, kenapa kita harus nambahin layer baru? Di sini ada gambar mata di sebelah kanan, di bagian layer ini ada gambar mata ya, benar. Nah, gambar mata ini fungsinya adalah untuk menyembunyikan atau menghilangkan sebuah layer. Ketika kita klik gambar mata ini di Apple ini, maka dia akan hilang gambarnya. Tetapi layer yang tempat kita ngegambar tadi akan tetap ada. Nah, beda ceritanya kalau kita ngegambar di layer yang Apple. Kita ngegambar di layer yang Apple. Tuh, sekarang kita gambar ya. Tapi kita mau ngilangin gambar Apple-nya. Nah, goretan-goretan kita akan hilang juga. Makanya kita butuh layer lagi. Seperti itu. Kita butuh lapisan lagi. Supaya gambar yang kita, atau sketsa yang kita buat itu nggak hilang. Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya, setelah kita bikin sketsa tadi, ya, nah, setelah kita bikin sketsa seperti ini tadi, kita mau ngewarnain apple-nya. Nah, cara ngewarnainnya, itu kita bisa ke paintbrush. Paintbrush ya, kita bisa ke paintbrush. Dan juga pastiin warnanya itu warna sesuai dengan apple tadi. Nah, bagi Given kalau nggak tahu caranya, ini ada namanya color picker tool di sebelah kiri. Color picker tool. Oke, kelihatan Given? Nah, fungsinya ini untuk mengambil warna. Fungsinya untuk mengambil warna. Ini pakai di CTRL bisa juga ya? Hmm, bisa. Bener. Bisa juga, benar. Oke. Setelah kita ngambil warna, misalnya kita ngambil warna di sini, ya. Kita ngambil warna merah yang di sini, yang di pinggir ini. Oke. Lalu kita balik lagi ke paintbrush. Dan kita pilih hardness atau ketebalan yang acak-acakan. Contohnya kayak ini deh. Nih. Lalu kita brush aja. Oke, bisa? Bisa. Oke. Silakan coba. Itu yang hardness-nya di mana Kak? Saya nggak ada fiturnya Kak. Hardness itu ada di bawah ya. Di bawah kanan tapi saya nggak ada Kak. Oke, bisa dilihatin? Eh, Hmm, bentar. Di bagian sini coba. Bentar ya. Bagian di, brush. di, Sini. di brush. Ya. Nah, Oh ini. Oke. jangan lupa ya, jangan lupa. Mata si Apple-nya diklik dulu, dimatiin dulu matanya. Si Apple-nya. Oh iya. Oke. Mm-mm. Sorry, saya oke, share screen. Nah, jangan lupa mata Apple-nya ini dimatiin dulu.
Matanya dimatiin dulu. Nah, lalu kita sesuaikan warnanya. Sama kayak minggu lalu ya, kita sesuaikan bagian yang bulatan sini warnanya apa gitu. Bagi yang sudah, boleh dikabarin ya. Jadi filternya yang mana, Kak? Filter apa tuh? Filter yang hardness-nya. Gambarnya yang mana? Saya Harusnya cari yang agak bintik-bintik aja, bintik-bintik kasar. Bebas aja sih sebenarnya. bintik-bintik. Oke. Mau yang ini boleh, mau yang ini boleh, sama aja.
Ya, gimana? Ada yang beres? Belum. Beres, Given? Belum. Semuanya apa apalnya aja, Kak? Kenapa? Semuanya apa apalnya aja. Iya, kita isi sketsa yang tadi. Kayak kalau daun-daunnya juga kita warnain, tangkai-tangkai kita warnain. Belum.
Oke, ada yang sudah. Ada yang sudah selesai atau mau ditanyakan? Kak, Ya, hardness-nya di mana ya? kenapa? Hardness. 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 Alright. Ya. Jadi hardness itu biasanya ada di kanan bawah sini. Ada nggak? Ada, Givan? Di mana? Ada? Ketemu? Di mana ya? Ada di kanan bawah, ada? Di sini? Kelihatan nggak? Coba boleh share screen-nya, Givan? Ya. Oke. Sini. Ya, itu benar. Yang di bawah Di kanan mana? itu. Ya, yang di bawah kanan ini. Benar. Givan tinggal pilih aja. Mau bentukan yang kayak Apa? gimana. Hardness. Ya, ya, ya. Ini kan jadi kayak gini tadi. Bentar. Hmm. Jadi kayak gini. Bentar. Givan bisa pilih polanya mau kayak Hardness-nya gimana. di mana? Ya, ini namanya hardness. Ada macam-macam kan, ada yang titik-titik, ada yang tebel, seperti itu. Namanya hardness. Givan mau cari apanya? Udah. Udah. Oke.
Kalau udah Kak, Kak kalau udah gimana Kak? Oke, kalau udah bisa di save atau di export kayak kemarin. Di file ya Kak? Benar, ya benar. Save as. Save Export. atau export. Export. Export Export as as. apa save as Kak? Export as aja bisa, export as. Dan juga pastiin extension filenya itu .jpg, cari .jpg. Nah, yang ini nih, JPG. Dan namanya juga diganti. Oke, JPG Kak. bener. File type-nya, file tipenya, file type, pastiin .jpg. Dan namanya juga diganti. Kalau udah export. Yap, kalau udah export dan diupload di mana? Mana tadi? Di website nih. Nah, diupload di sini. Di upload yang ini bukan Kak? Yang Yang mana? ini. Ya, bener. Ini. Oke Kak. Bener, upload. Terus kalau udah diupload, pastiin dicentang. Di sini, centang. Oke. Oke, thank Udah Kak. you. Kita sambil tunggu Ini yang lain keluar ya. dari ini aja. Dari halamannya. Belum, masih ada satu lagi. Oke. Kita tunggu yang lain dulu ya, sambil istirahat. Anin, ada masalah Anin? Apa aman-aman aja? Enggak, cuman belum selesai. Oke, it's okay. Kenan kalau mau istirahat, kalau mau minum-minum dulu boleh. Nanti habis ini kita lanjut lagi ke gambar yang kedua.
Kak, ini udah. Tapi Udah? cuman apel ini doang, cuman satu doang. Oke, it's okay. Ivan mau lanjutin lagi? Hmm, ya, Masih mau lanjutin, Ivan? udah. Udah. Kalau sudah, Ivan bisa ke file di pojok ini, pojok kiri, file. Ada? Ada, Oke. Ivan ke file, lalu cari yang export as. Export as. ada, Oke. Nah, di sini Ivan ganti namanya. Apple. Ganti nama filenya Apple. ada, Oke. Lalu di bawah ada select file type. Ada. Ivan cari yang JPG. JPG image. JPG image. ada, Kalau sudah, pastiin Given ingat Given simpannya di folder mana. Oke. ada, Kalau udah ingat, Given boleh ekspor. Given boleh ekspor, sudah. ada. Oke, kalau udah klik ekspor, Given kembali lagi ke websitenya yang ini. Iya, Nanti Given ada tombol upload yang warna biru di bawah. ini Mm-mm. ada. Ya, Given boleh upload gambar Given tadi. Sudah bisa upload, Given? Enggak. Kak, ini udah tapi baru dengan apelnya doang nggak apa-apa. Takut. Oke, it's okay. Kalau apa, udah. Kalau sudah diekspor ya, diekspor kayak minggu lalu, filenya .jpg. Export as, export as, dan nama, sorry, file type-nya .jpg. Oke, kalau udah ekspor,
Di-upload di websitenya. Given bisa? Kok ini nggak ada ya tulisannya? Bisa, Anin? Udah Kak. Oke, udah di-upload. Jangan lupa di checklist. Alright. Event. Nah, event kayak nge-lag nih. Oke, kalau sudah tinggal di next saja ya. Tinggal di next saja. Ini tinggal dibaca-baca lagi. Dan ini adalah eh, bonus task ya, seperti biasa. Yang bintang-bintang itu bonus task. Nah, sekarang kita mau move on ke eh, yang nomor 2 dulu. Diklik, jangan lupa. Yang sebelahnya. Yang bekerja dengan warna ya. Hmm. Yang bekerja dengan warna, diklik aja. Itu cuman eh, PPT ya. Cuman PPT. Nah, cuman PPT seperti ini. Oke. Hmm. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kalau ada yang mau tanyakan dulu? Kak, abisnya lanjut ke yang bekerja dengan warna, Kak. Ya benar. Ini cuman PPT aja. PPT dari yang udah kita pelajari. Given gimana? Given? Oke, jadi tadi kita udah belajar ya caranya bikin kontras ya, bikin kontras, tapi pakai warna. Berbeda dengan minggu lalu. Kalau warnanya cuma hitam putih, cuma abu-abu. Sekarang kita menggunakan warna. Nah, selain warna itu merupakan identitas atau merupakan memori kita, warna ini umum dijumpai sebagai budaya. Nah, seperti contohnya kalau di Cina itu mereka umumnya pakai warna merah ya, warna merah. Contohnya ketika ada perayaan Imlek atau perayaan hari-hari besar Cina lainnya, mereka identik dengan warna merah karena bagi mereka itu warna merah memberikan keberuntungan. Nah, selain itu biasanya warna merah itu menjadi eh, sebuah simbol seperti simbol larangan, simbol lampu lalu lintas, yang artinya itu adalah menunjukkan adanya bahaya atau berhati-hati. Contohnya waktu di lampu lalu lintas ya, di lampu merah, lampunya warna merah, kita diisyaratkan untuk berhenti.
Sedangkan kalau kuning, kita diisyaratkan untuk waspada, dan hijau diisyaratkan kita boleh jalan. Seperti itu. Nah, warna itu juga bisa mempengaruhi perasaan oleh orang yang melihat warna tersebut. Contohnya ada seperti gambar ini, warna biru. Ketika kita melihat warna biru di kantor, di kelas, maka warna ini menciptakan suasana yang bersih seperti itu. Suasana yang bersih, suasana yang cerah, yang bright, yang ceria. Given bisa tadi upload, Given? Ini kan Apple-nya udah ekspor tadi, tapi kok nggak ada ya di website. Nggak ada Tapi di di website. file Explorer-nya ada. Di file Explorer-nya ada. Berarti Given Ya, harus ini. Sabar ya. Given bisa cari. Given ingat-ingat lagi. Given nyimpennya di file yang mana? Given simpennya di folder yang mana? Coba. Coba lihat file Explorer-nya. Given ingat nggak? ada di file Explorer-nya ada. Ada di bagian mana? Di folder mana? Given ingat? Pictures. Di folder Pictures. Oke. Balik lagi ke website. Balik lagi ke website, Given. Nggak ada. Coba cari di Pictures, ada? Nggak ada. Nggak ada. Oh, mungkin Nggak Given ada. lupa. Given mungkin lupa. Ekspornya, file tipenya itu JPG. Nih, perhatikan dulu, Given. Nah, ekspor filenya, cari JPG. Nih, JPG. Oke. JPG. Ada Given JPG? Nggak ada. Ada. Oke, jangan lupa namanya diganti ya. Namanya diganti, Apple, misalnya Apple Given, boleh. Kalau sudah, diekspor. Pastiin, ingat, Given ingat, ekspornya di folder yang mana. Sudah ada? Kok nggak muncul ya? Sudah bisa, Given? Boleh dilihat? Di teks di di teksnya nggak bisa, nggak muncul. Eh, tipe filenya udah JPG belum tadi? Udah Udah. Di picture ada? ada. Ada di picture. Di picture, tadi Given simpan di picture ya? Yang JPG tadi ya? Bentar. Hmm. Coba pastiin dulu, Given ekspornya di folder yang mana. Kak, ini berubah jadi XCF. Nah, itu Terus Given JPG-nya nggak ada. Given berarti nyimpennya belum JPG nih. Ulangi lagi ya, Given perhatikan. Given pilih tipe filenya JPG. Oke, Ya. diklik dulu JPG. Lalu Given pastiin, Given simpen filenya di folder mana. Ya,
Contohnya aku nyimpennya di file dokumen. Given pastiin nyimpen filenya ada di mana? JPG-nya nggak ada. Nggak ada JPG-nya. Coba nih Hmm. di file tab-nya. Given perhatiin di file tab di bawah ini, ya. Ada JPG kayak gini? Nggak ada. Nggak ada. Coba lihat. Kamu boleh lihat. Coba dideketin, Given. Coba Coba dideketin, kalau nggak bisa lihat. ini. Kamera belakang loh. Nah, Atau di zoom-nya ada, sorry, di laptopnya ada zoom, mungkin? Nggak kuat ya. nggak kuat. Nggak kuat. Oke, nggak apa-apa. Oke, pelan-pelan. Jangan Boleh, gugur. boleh deketin dikit lagi. Oke, boleh dicari. Ada JPG file tab-nya. Coba yang by extension boleh diklik. Itu yang tadi. By extension Udah. bisa nggak? Oh, kalau nggak ada, oke, sorry. Oke, kalau nggak ada, given ke nama filenya, nama ini, atas. Benar tadi file export as. Export as. Lalu namanya, nama Bukan fokus. export as. Baca. Udah. Coba select Udah file tab itu. lagi, ada? Ini udah. Select file type. Udah JPG ya? Udah. Udah JPG, oke, export ya. Oke, export. Lalu balik lagi ke websitenya. Ada Given? Oke, nggak bisa ya? Ada. Nggak ada. Coba tadi pastiin Given simpennya di folder yang Given ingat. Export as. Simpennya di mana itu? Dokumen. Dokumen ya. Ada di dokumen? D. Ya. Oke, bisa. Nah, udah. Udah. Kalau sudah, di checklist di atas kanan. Export Di checklist. Yang ini checklist. Nah. Sudah? Udah. Oke, thank you, Given. Oke, sekarang lanjut ya. Oke, selain warna biru, contohnya lagi ini ada warna hijau. Warna hijau ini biasanya orang itu menggambarkan bahwa warna hijau itu identik dengan sesuatu yang alami atau sesuatu yang berkaitan dengan alam. Nah, contohnya ada healthy food, ya healthy food biasanya digambarkan dengan warna hijau karena ketika kita memandang warna hijau, seolah-olah otak kita itu menampilkan sayur-sayuran, makanan-makanan yang sehat seperti itu. Nah, selain itu
beberapa warna-warna yang dikaitkan dengan makanan ya. Seperti tadi, kalau warna merah dikaitkan dengan warna pedas-pedas gitu ya. Nah, satu lagi ini ada warna kuning. Nah, warna kuning ini biasanya membuat kita lebih lapar gitu, membuat kita pengen makan. Kalau kalian pernah ke McDonald's ya, biasanya McDonald's itu warnanya kuning dan juga merah. Nah, warna kuning dan juga merah ini terlihat mencolok dan membuat otak kita menjadi pengen makan gitu. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanyakan dulu tentang pembelajaran warna hari ini? Oh, berarti kalau mau milih-milih warna itu nggak boleh sembarangan ya? Benar banget, nggak boleh sembarangan. Minimal kita bisa contek ya, bahasanya bukan contek ya, amati gitu. Amati dan juga meniru desain-desain yang sudah ada. Misalnya kita mau bikin desain poster makanan, kita lihat dulu nih. Kalau biasanya restoran-restoran itu biasanya pakai warna apa sih gitu. Atau kita mau desain sebuah warung kopi gitu, logo warung kopi. Kita lihat dulu warung kopi yang lain nih pakainya warna apa sih gitu. Jadi nggak sembarangan warna itu dipilih. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke. Em, Selanjutnya itu ada tas yang bintang ya. Seperti biasa, tas yang bintang ini boleh kalian kerjakan, boleh kalian eh, nggak kerjakan juga nggak apa-apa gitu, untuk yang bintang ini. Oke, kalau gitu pertemuan kita hari ini sudah berakhir ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Given ada yang pengen tanyakan tentang warna? Nggak, nggak ada. Ada, oke. Anin, ada lagi? Mau tanyakan Anin? Nggak ada tuh. Nggak ada ya, oke. Kenan, ada? Oke, aman. Oke, kalau gitu eh, kita udah 2 jam ya. Udah lewat waktunya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih telah hadir. Untuk Given, Given habis ini kakak mau ngobrol ya sama orang tuanya Given, boleh? Oke, jadi Given jangan leave dulu ya. Yang lainnya habis ini setelah saya tutup boleh leave. Oke, terima kasih atas perhatiannya pagi ini. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.